Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 31 sampai 40 ya. Oke. Soal nomor 1, diketahui segitiga PQR dengan panjang PR sama dengan 6 akar 2 cm, QR sama dengan 12 cm, dan sudut P sama dengan 45 derajat. Jika sudut Q adalah sudut lancip, maka besar sudut R sama dengan... Oke, kita jawab ya. Jawab. Nah, kita perhatikan dulu di sini, PR-nya ada, QR-nya ada, sudut P-nya ada. Nah, ini kemungkinan besarnya aturan sinus ya, aturan sinus. Oke. Kita gambar ilustrasinya 45 derajat. Ini sudut P, QR-nya kita buat di sini QR. Q ke R-nya 12, P ke R-nya 6 akar 2 ya, oke. Nah, kita buat bandingannya, mula-mula kita cari dulu yang Q ya. PR ya per sin Q sama dengan ya RQ atau QR per sin P gitu ya. Nah, PR-nya berapa? 6 akar 2. 6 akar 2 per sin Q-nya belum ada, sama dengan QR-nya berapa? 12 per, nah ini P-nya 45 derajat. Kita kali silang, 12 dikali sin Q sama dengan 6 akar 2 dikali sin 45 derajat. Oke, sin Q nya sama dengan ya 6 akar 2 ya, sin 45 derajat setengah akar 2 per 2, 12. Kita bagi 12 ini ya. Oke, kita coret-coret. 6 dengan 12 dibagi-bagi 2, bagi 6 dapat 1, ini 2 ya. Nah, akar 2 dikali akar 2, 2 ya. 2. Nah, 2 bagi 2 habis ya. Iya. 2 dibagi ini akar 2 kali akar 2, 2. 2 dibagi 2 habis. Nah, jadi sama dengan yang di atas habis 1 per yang di bawah tinggal 2. Ya, sin Q sama dengan 1 per 2. Nah, katanya sudut Q-nya itu lancip. Nah, itu artinya Q-nya berapa derajat? Iya. Sin Q sama aja dengan sin berapa nih? Setengah. Kalau lancip 30 derajat. Jadi Q-nya 30 derajat. Nah, yang ditanya itu nilai dari sudut R. Nah, pada segitiga itu P tambah Q tambah R sudutnya. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R nilainya 180 derajat. Nah, sudut P-nya 45, 4 derajat. Sudut Q-nya 30 derajat. Tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Jadi sudut R-nya sama dengan 180 dikurang 45. Iya, kurang 45. Kita kurangin lagi 30 derajat. Pindah ruas ya. Oke. Sudut R sama dengan berapa nih? Ini 135 kurangi ya 1 berapa nih? Ini kurangi 30, 105 ya, 105 derajat. Jadi sudut R-nya 105 derajat. Pilihannya E. Oke, kita lanjut nomor 32. Soal nomor 32 ya, diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR sama dengan 8 cm, Q sama dengan 15 cm, dan besar sudut Q sama dengan 120 derajat. Luas segitiga PQR adalah, oke, kita jawab. Nah, karena sudut Q-nya ini tumpul, jadi kita gambar dulu ya, kira-kira seperti ini, 120 derajat ya. Nah, jadi di sini 120 derajat tumpul ya. Ini sudut Q-nya, misalkan P di sini R. Nah, PQ-nya 15 ya, QR-nya 8. Nah, untuk rumus luas segitiga ya, kalau diketahui seperti ini, satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut yang diketahui, cukup gunakan rumus luas sama dengan 1 per 2 dikali sisi yang mengapitnya 8 kali 15 kali sinus ya yang diapitnya 120 derajat sudutnya ya, sama dengan, bisa di 8 bagi 2, 4 ya, ini habis. Oke, 4 dikali 15, 60 ya. 60 sin 100 derajat setengah akar 3. Iya, 60 dibagi 2, iya, pinter. 30. Nah, jadi yang tersisa 30 akar 3 cm pangkat 2. Nah, jawaban yang paling tepat di sini A ya.
Kita lanjut nomor 33. Soal nomor 33, ya, nilai fungsi f(x) sama dengan 4 sin setengah x untuk nilai x sama dengan pi per 2 adalah, ya. Langsung aja kita substitusikan aja. Ya, ini gampang ya adik-adik. Fx, langsung aja ya. Pi per 2 sama dengan 4 sin, ya, 1 per 2. Ya, x-nya kita ganti jadi pi per 2. Oke, sama dengan 4 sin, ya, 1 kali pi, ya, per 2 kali 2, 4, ya, sama dengan, nah, pi per 4 itu 180 dibagi 4, ya, atau sama dengan 45 derajat. Berapa sin 45 derajat? Setengah akar 2, ya. 4 dikali setengah 2, ya, 2 akar 2. Oke, jadi jawabannya 2 akar 2. B, ya. Kita lanjut, ya, nomor 34. Soal nomor 34, ya, nilai minimum dari fx sama dengan sin 2x adalah, ya, ini kita jawab. Nah, perlu adik-adik ketahui. Nah, untuk nilai, ya, nilai kalau dengan aljabarnya aja ya. Sin x, ya, itu berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, itu dia. Cos x gitu juga ya. Nah, itu artinya mau berapapun sudutnya di sini, mau berapapun, tetap nilainya berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, pada soal jelas ya, sin 2x. Nah, ini pun nilainya pasti antara negatif 1 dan 1. Jadi untuk nilai minimumnya, ya jelas kita ambil yang interval yang di bawahnya. Ya, ini ya. Jadi f minimumnya sama dengan negatif 1. Ya, jawabannya D. Kita lanjut nomor 35. Soal nomor 35, ya, ini jelas ya. Jadi langsung aja ya, daerah hasil fungsi fx sama dengan sin 2x, ya. Jadi jawabannya sebenarnya udah ada tadi di soal nomor 34 ya. Jadi seperti ini. Kalau sin x, ya, berada di antara negatif 1 dan 1. Nah, berarti berlaku juga untuk sin 2x berada negatif 1 dan 1. Nah, inilah nilai dari fx-nya ya, fx-nya, atau biasa kita buat y ya, y. Jadi nilai y-nya berada di antara negatif 1 dan 1. Y-nya itu bilangan real. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini D ya, D. Oke, kita lanjut nomor 36. Soal nomor 36, ya, ini soal uraian ya. Tentukan daerah hasil dari fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dengan daerah asal domainnya ya. Himpunan x di mana x-nya lebih besar dari negatif tak hingga dan kurang dari atau sama dengan 3. X-nya bilangan real ya. Nah, mula-mula boleh kita gambar dulu ya. Gitu. Kalau kita gambar, nah jadi kayak gini gambarnya. Ya, ini sumbu y. Nah, ini sumbu x. Ini titik 0. Nah, ini kalau difaktorkan ya fx sama dengan 0, ini akar-akarnya berada memotong sumbu x di negatif 1 dan 1 ya. Memotong sumbu y, kalau x-nya 0 berarti fx-nya y-nya negatif 1 ya. Nah, ini terbuka ke atas rupanya. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini daerah asalnya itu sampai 3 nih, sampai 3. Sama dengan 3, berarti kita buat di sini angka 3 ya, sama dengan 3. Nah, ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh ya. Nah, ini dia. Oke. Iya. Kalau dia 3 di sini berarti 3 kuadrat dikurang 1 berapa? 9 kurang 1, 8 di sini ya, 8. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau daerah asalnya dari negatif 3 dari 3 ke kiri ya sampai negatif tak hingga nih, negatif tak hingga ke kiri ya. Nah, daerah hasilnya mana? Nah, daerah hasilnya kita lihat pada sumbu Y. Nah, sumbu Y. Yang mana kena semua nih? Nah, ini daerah asalnya kan di sini tadi nih. Nah, iya. Nih, dari sini sampai tengah. Nah, ternyata nih makin ke atas nih. Nih, kurvanya makin ke atas. Itu artinya daerah hasilnya juga makin ke atas nih. Mulai dari negatif 1 nih, paling bawah negatif 1 pada sumbu Y ya. Karena ini kita lihat pada sumbu Y. Nah, jadi daerah hasilnya, RF-nya, ringnya ya, sama dengan himpunan Y sedemikian
Nah, Y-nya lebih besar dari negatif 1. Ya, negatif 1. Ada sama dengan ini kena ya. Sama dengan, ya. Kurang dari positif tak hingga. Nah, Y-nya itu bilangan real. Ya, ini jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 37. Soal nomor 37, iya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 1 dan gx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang x tambah 5. Ya, tentukan g komposisi fx. Nah, langsung saja ini kita jabarkan jadi g fx ya. Itu artinya fx yang kita komposisikan ke g. Nah, kita substitusi aja. Fx ini ke g ya, berarti 3 fx pangkat 2 nih, 3x kuadrat ya, kurang fx tambah 5. Nah, jadi x ini jadi g, jadi f. X di sini jadi f ya, x di sini jadi f. Nah, sekarang kita ganti f-nya dengan, nah ini f-nya nih udah ada. 2x kurang 1. Ya, ini pangkat 2 kurang 2x kurang 1 tambah 5. Oke, kita lanjut. 3, nah ini pangkatkan 2, 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, ini kalikan ke dalam negatifnya. Jadi negatif 2x tambah 1. Ini jadi positif ya. Tambah 5. Oke, sama dengan ini kita kali 3. 12 kuadrat. Ini 3 kali negatif 4. Negatif 12x. 3 kali 1, 3. Ya. Ini tetap ya. Negatif 2x. Ini kalau mau ditambah langsung boleh. Jadi 6 ya. Nah, sama dengan yang pangkat 2 mana? Tinggal 12x kuadrat ya. Nah, yang variabelnya x negatif 12x kurang 2x jadi negatif 14x ya. 3 ditambah 6 jadi positif 9. Ya, inilah dia G komposisi fx ya. Oke, kita lanjut nomor 38. Soal nomor 38 ya. Tentukan impuls dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 per x kurang 2, x yang tidak sama dengan 2. Ya, ini gampang ya. Langsung saja fx sama dengan impuls ya, impuls. Nah, ini 3 dengan negatif 2 nya kita kali negatif dan kita tukar gitu ya. Negatif 2 kali negatif jadi 2x tambah satunya tetap per x nya tetap. Nah, 3 dikali negatif ya negatif 3. Nah, x kurang 3 biar 0 di sini berapa? 3 ya, berarti x nya tidak buat 3. Nah, ini fungsi impuls ya. Oke, kita lanjut nomor 39. Soal nomor 39, gambarlah grafik fungsi trigonometri y sama dengan negatif cos x-nya. Ini gampang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat grafik, ini tidak ada domainnya di sini ya. Nah, kita anggap aja x-nya itu berada di antara 0 sampai 2pi lah ya. Nah, ini 0, ini y, ya ini sumbu x. Jadi kalau dia cos x itu mulai dari 1 ya, 1. Ini minimumnya negatif 1. Mulai dari 1. Terus di sini pi per 2 ya. Terus. Nah. Terus nanti dia ke 360 1 lagi. Nah, ini ya. Ini 360 1 lagi atau 2 pi ya. Ini pi per 2. Nah ini 180 ya. Pi ini 3 pi per 2 ya. Oke, ini dia gambarnya. Ini kalau fx sama dengan cos x. Nah, kalau negatif cos x atau y sama dengan negatif cos x. Nah, sebenarnya tinggal ubah aja posisi yang positif di atas 0 ini jadi di bawah gitu ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Nah, ini sumbu y, ini sumbu x, 0 ya. Kita misalkan di sini pi per 2, ini pi, ini 3 pi per 2, ini 2 pi. Nah, jadi ini 1, ini negatif 1. Dimulai dari negatif 1 ya, negatif 1 terus ke 0, nanti puncaknya di 1 ya, di 1 terus balik lagi. Nah, terus nanti terakhir di 2 pi lagi. Nah, ini. Nah, di sini negatif 1 ya. Nah, ini untuk yang pi itu jadi 1 dia. Nah, inilah gambar dari fx sama dengan negatif cos x ya. Itu dia. Nah, kalau adik-adik bingung ya tinggal dibuat aja tabelnya, misalnya x gitu kan. Terus fx-nya atau y-nya negatif cos x gitu kan. Nah, jadi tinggal buat tabelnya. Jadi x-nya mulai dari 0 gitu. Negatif cos 0 negatif 1 gitu ya.
Terus berapa? 30 derajat atau pi per 6 ya. Negatif cos 30 derajat berarti negatif 1 per 2 akar 3 gitu, terus sampai nanti 2 pi. Nah nanti adik-adik tinggal hubungkan aja nilai-nilai, ini 0 negatif 1 pi per 6 negatif setengah per 3, terus nanti dapatnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut nomor 40. Soal nomor 40 ya, panjang bayangan sebuah menara adalah 8 meter. Jika sudut elevasi matahari pada saat itu 60 derajat, tentukan tinggi menara tersebut ya. Kita gambar dulu ilustrasinya ya. Ini misalnya menaranya nih. Nah, panjang bayangannya, ini bayangannya kemarin misalnya ya, matahari misalnya di sini ya. Nah, oke, 8 meter. Nah, sudut elevasi ya horizontal ya, dengan arahnya bendanya. Berarti di sini 60 derajat dengan garis horizontalnya. Nah, atau tanah lah kita misalnya. Di sini yang ditanya menara, tinggi menara ini dia. Kita misalkan di sini X ya. Nah, ini jelas ya. Pada segitiga ini siku-siku di sini. Pada segitiga siku-siku ini adalah depan 60 derajat, 8 ini adalah samping 60 derajat. Itu artinya sama aja dengan tangan 60 derajat sama dengan X per 8 ya. Atau kalau kita kali silang ini per 1, X kali 1 X, 8 kali tan 60 derajat. Tangan 60 derajat berapa? Akar 3, jadi X nya 8 akar 3 meter ya. Ini jawabannya. Oke, demikian adik-adik soal nomor 1 sampai 40. Silahkan lihat di playlistnya. Nah, semoga mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal ya untuk penilaian akhir tahun pada tahun 2022 ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.